Yang pertama adalah merusak otak. Saudara, Tuhan itu baik. Dia mengaruniakan kenikmatan-kenikmatan kepada manusia. Misalnya saudara, kalau saudara makan ya di restoran baru gitu, wah enak sekali hoje. Apa yang terjadi? Saudara bukan saja cerita, wah restoran di situ seafoodnya enak, tapi saudara juga menginginkan nanti bisa kembali menikmati makanan tersebut. Kenapa? Karena saat saudara menikmati makanan lezat itu, otak saudara menghasilkan apa yang disebut happy hormones. Jadi otak saudara mendapatkan rangsangan ketika lidah itu mengecap enaknya makanan, hormon bahagia ini dikeluarkan saudara di otak kita sehingga kita bisa merasakan enak, khususnya di sini dopamin saudara. Demikian juga ketika kita mendapat pujian, ketika orang menghargai apa yang kita kerjakan, kita merasa senang. Nah, itu juga berkaitan dengan hormon happy yang dihasilkan. Nah, saudara, dalam hal seksualitas, ini pun juga mirip, saudara. Jadi ketika seseorang melakukan hubungan seksual, maka bukan saja cuma satu, kalau saudara lihat di sini ada 4 macam hormon yang dihasilkan sekaligus. Nah, Tuhan itu berikan kenikmatan, kenyamanan ini sebetulnya hanya untuk pasangan suami istri. Nah, kalau itu dilakukan dalam konteks hubungan suami istri, ya normal, sehat, dan bahkan diperlukan. Tapi apa yang terjadi ketika hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas ini terjadi pada anak-anak yang otaknya itu belum mengalami perkembangan penuh, saudara? Nah, ini yang menjadi masalah. Sebetulnya ini bukan hanya dalam hal pornografi saja, ya. Segala sesuatu yang baik yang Tuhan berikan, kalau kita menggunakannya secara berlebihan, maka itu bukan lagi membawa manfaat yang menyehatkan, tetapi justru menimbulkan masalah. Termasuk misalnya makan, kalau terlalu banyak pun juga menjadi tidak baik. Tidur, kita bangun tidur biasanya segar, tapi kalau tidur terlalu lama juga tidak menyehatkan. Nah, apa yang terjadi dengan pornografi? Kalau saudara lihat, anak-anak kita itu otaknya sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ketika mereka, nanti kita bisa bahas entah caranya bagaimana, melihat gambar-gambar porno itu, maka otaknya mengalami gangguan, khususnya otak di bagian depan, di dahi, yang disebut prefrontal cortex, saudara. Nah, kalau saudara lihat di sini, ini manfaat dari prefrontal cortex, bagian otak di depan, ya, di dahi ini. Saudara, otak anak-anak kita belum bertumbuh, sehingga ketika terpapar pada pornografi terjadi kebingungan, ya, karena stimulasi itu begitu kuat. Nah, waktu anak melihat itu, maka otaknya menghasilkan apa? Dopamin. Wah, merasa senang. Tapi juga sekaligus ada kecemasan, saudara. Tapi ya seperti tadi, kalau sudah pernah merasakan sesuatu yang enak, yang nyaman, kemudian apa? Ketagihan. Ya, ingin mengulang pengalaman itu. Nah, disinilah masalah terjadi. Ketika sang anak terpapar pornografi, di dalam banyak kasus, mereka ingin mengulangi pengalaman tersebut. Ingin lihat lagi, ingin lihat lagi. Nah, apa yang terjadi? Otak tadi yang seharusnya menghasilkan dopamin secara normal, secara proporsional, itu dipaksa, saudara, dengan rangsangan-rangsangan pornografi itu untuk menghasilkan hormon kenyamanan tadi. Nah, kalau ini terus berlangsung,
maka itu akan mengganggu pertumbuhan anak kita, pertumbuhan otaknya, saudara. Jadi ini nanti kita lihat efek berikutnya apa yang terjadi ketika prefrontal cortex anak-anak kita itu diganggu oleh image-image pornografi yang membuat mereka yang sebetulnya sedang belajar, baik itu secara akademis, membutuhkan konsentrasi, maupun juga di dalam membuat keputusan-keputusan, itu menjadi terganggu. Mereka sekarang dalam keadaan sulit berkonsentrasi atau fokus. Saudara, anak ya, ketika sudah terpapar pornografi, seringkali memori yang sudah menangkap image-image itu muncul, saudara, saat mereka mungkin lagi membaca ataupun di kelas mendengar guru sedang menjelaskan pelajaran, itu bisa muncul kembali di otak mereka dan itu sangat mengganggu mereka. Nah, khususnya ada artikel yang menyatakan anak-anak dengan IQ yang rendah itu mengalami gangguan lebih besar, saudara, dibandingkan dengan anak-anak yang punya kecerdasan lebih tinggi. Mereka punya kemampuan untuk bisa lebih mengatasi gangguan munculnya memori-memori pornografi tersebut. Nah, tentunya karena kesulitan untuk berkonsentrasi, maka anak-anak yang terpapar pornografi ini juga akan mengalami penurunan prestasi akademisnya. Pelajarannya yang tadinya bisa A, mulai E- menjadi B, bahkan C. Dan sudah ada kasus, saudara, di Amerika, paling tidak ada 2 kasus yang saya dengar, anak usia 8 tahun, saudara. Bayangkan, 8 tahun. Tidak lagi bisa sekolah karena sudah kecanduan pornografi dan mereka harus diterapi. Yang ketiga, saudara, dampaknya apa? Mereka muncul keinginan untuk mencoba dan meniru apa yang mereka lihat. Saudara-saudara, otak kita itu ada yang bagiannya disebut mirror neurons, ya, mirror neurons. Ini jenis sel otak yang merespon sama ketika kita melakukan suatu tindakan dan ketika kita menyaksikan orang lain melakukan tindakan yang sama. Jadi, saudara, ketika anak itu melihat, oh, itu orang ciuman, ya, itu mereka mulai petting, itu membuat anak tersebut tergoda untuk mencoba, untuk meniru, saudara, seperti apa yang dia saksikan. Nah, itu bisa dimulai dengan ciuman lidah, mulai nanti memegang payudara, memegang penis, menyentuh vagina, bahkan juga seks oral dan sebagainya. Nah, saudara mungkin kaget saya menyebutkan ya alat kelamin secara jelas. Nah, nanti saya jelaskan kenapa ini perlu. Bagi konteks Asia mungkin ini tidak lazim, tetapi ini justru penting, saudara, dalam rangka pendidikan seksual. Ya. Nah, itu yang membahayakan anak-anak yang belum mampu untuk mengambil keputusan, yang belum bisa cukup matang di dalam membuat pertimbangan-pertimbangan untuk ikut, untuk terpengaruh. Karena anak-anak itu kan belajar juga dari apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia dengar. Nah, ini bahaya yang ketiga. Selanjutnya, saudara, yang keempat, kalau paparan pornografi itu tidak tertangani, maka sang anak akan sampai kepada taraf kecanduan. Ini sebetulnya cara kerjanya seperti drugs, seperti narkotika, saudara. Ya. Nah, tadi saya jelaskan bahwa sebetulnya Tuhan itu memberikan
rasa nyaman, rasa nikmat, kepuasan dengan kita makan, dengan kita tidur, dengan kita berada dalam situasi yang menyenangkan, termasuk juga dalam hal seksual. Nah, apa yang terjadi dengan kecanduan, entah itu narkoba maupun dalam hal ini pornografi, saudara, otak kita itu dirangsang secara berlebihan. Ya. Jadi, kalau dalam seks pernikahan itu kan wajar, sudah dalam kehidupan suami istri, keduanya sudah cukup dewasa, dan Tuhan itu memang mengaruniakan sehingga justru sehat, saudara. Tetapi kalau ini dilakukan di luar konteks yang benar, ini yang menarik, saudara, justru bisa menimbulkan adiksi. Dan adiksi ini sebetulnya ada yang menyatakan lebih parah dari narkoba, saudara. Dr. Mark Kesselman, dia katakan, dia seorang pakar adiksi pornografi dari Amerika, dia bilang pornografi dapat menyebabkan kerusakan pada 5 bagian otak, terutama pada prefrontal cortex. Sedangkan kecanduan narkoba itu menyebabkan kerusakan pada 3 bagian otak. Nah, tidak dijelaskan lebih lanjut 5 bagian itu, tetapi saya kira itu berkaitan dengan otak yang berfungsi dalam hal memori, dalam hal reward system, itu terganggu, saudara. Dirangsang terus untuk menghasilkan dopamin. Dan kalau tadinya mungkin katakan 10 rangsangan itu sudah cukup menghasilkan dopamin, tetapi lama-kelamaan itu tidak lagi berdampak. Pornografinya ditingkatkan lagi jadi 25, baru merasa nyaman. Tetapi lama-kelamaan 25 ini pun membuat brain-nya sudah menjadi new normal, biasa-biasa saja. Lalu distimulasi lagi, mencapai 50. Tapi apa yang terjadi? Itu pun juga lama-kelamaan bisa menjadi desensitisasi. Brain kita, otaknya tidak merespon. Makanya, saudara, orang itu kalau tidak menghentikan paparan pornografi secepatnya, maka itu makin mengikat dari disebutnya itu satu dosa, kemudian menjadi satu problem gangguan otak, saudara. Nah, saudara bisa lihat di sini foto otak dari orang yang sehat, itu sebelah kiri. Kemudian otak dari pecandu heroin di tengah. Sudah lihat ada lubang-lubang, ada mengkerut, Tapi saudara lihat otak dari orang yang kecanduan pornografi lebih parah lagi. Dan ini, saudara, yang harus kita cegah. Saudara, iblis berusaha untuk menghancurkan umat manusia, khususnya generasi anak-anak kita, dengan penyusupan yang begitu luar biasa, saudara. Dulu waktu saya kecil, kalau saya ada di rumah, orang tua saya tenang, saudara. Mereka tidak akan mengkhawatirkan saya melakukan sesuatu yang tidak baik, apalagi kalau saya di kamar sendirian, aman, saudara. Tapi hari ini, meskipun anak-anak kita tidak meninggalkan rumah, mereka bersama dengan kita, mereka bahkan ada di kamar tidur mereka, itu bukan berarti aman bagi mereka. Ketika mereka sudah terpapar pornografi, kesendirian itu justru sangat membahayakan mereka. Dan iblis rupanya merusak kehidupan mereka lewat pornografi ini. Itulah sebabnya saya bersyukur kalau Sekolah Kristen Gloria menyadari akan bahaya ini dan mengadakan seminar pada hari ini. Lalu dampak yang kelima, saudara, memungkinkan anak menjadi pelaku kekerasan seksual. Bukan saja anak yang terpapar pornografi ingin mencoba-coba, tetapi, saudara, mereka
di dalam banyak kasus mempraktekkan itu secara paksa dengan orang lain. Tahun 2017 ada berita di mana 6 orang anak laki-laki usia 6-12 tahun ditangkap karena apa? Mereka telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak berusia 8 tahun, saudara. Dan setelah diinterogasi, ternyata mereka dipengaruhi oleh tontonan film porno dari seorang pemuda usia 24 tahun. Demikian juga ada kasus lain, anak usia 8 tahun melecehkan adiknya yang berusia 6 tahun. Ini di Bandar Lampung, saudara. Karena mempraktekkan video porno yang ditontonnya. Nah, kasus ini kemudian ditutup karena keluarga, ya, bagaimana orang tuanya, saudara, kalau sampai melaporkan anaknya sendiri ini, kedua-duanya adalah anaknya. Nah, saudara lihat bahaya dari paparan pornografi. Mungkin waktu mereka masih SD, masih takut-takut. Tetapi kalau ini terus berlanjut, mereka akan sampai pada titik mereka bisa menjadi pelaku kekerasan seksual di masa yang akan datang. Lalu efek psikologis, saudara, yang mungkin tidak disadari, anak-anak laki-laki yang sering terpapar pada pornografi, itu menurut American Psychological Association atau Asosiasi Para Psikolog di Amerika, cenderung mengembangkan apa yang disebut power over women norm. Jadi saudara, karena dilihat bahwa wanita-wanita itu mempertontonkan payudaranya, lalu menjadi objek pemuas seks, maka itu mengirim pesan yang keliru di benak sang anak. Oh, berarti wanita itu hanya sebagai objek pemuasan seks. Dan ini bahayanya kalau nanti sudah menikah atau bahkan masa pacaran pun sudah akan menuntut kekasihnya untuk diajak berhubungan, ya. Dan nanti kalau sudah menikah, ketika istri mungkin tidak lagi selangsing dulu, ya, tidak lagi semenarik seperti sebelumnya, maka suami dengan mudah akan mencari wanita lain. Jadi ini jangka panjangnya sampai seperti itu, saudara.